Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk siapapun yang menonton video ini. Saya dan kelompok 7 nantinya, kelompok saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Enterprise Resource Planning kelas A. Nah, tema tugas yang diberikan pada kelompok kami, kelompok 7, yaitu tentang Return on Investment atau ROI. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 6 orang. Dosen pengampu kami Bapak Supriyono, Eskom Mkom MCE. Terima kasih untuk Pak Supriyono atas bimbingannya. Di sini saya perkenalkan satu persatu kelompoknya, yaitu yang pertama Hedut Karsa Nur Iman, saya sendiri. Yang kedua Zakaria Nur Solah yang nanti akan membawakan poin materi selanjutnya. Juga Mahfud Risman Darmawan. Yang keempat Agus Cahyati, yang kelima Sepia Marcella, dan yang keenam Muhammad Fatur Rahman Sudes. Kami semua nanti akan membawakan materi pada presentasi kali ini. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang ERP sendiri itu apa sih? Apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning? Nah, di sini pengertiannya. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah konsep sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh area fungsi dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif dan juga efisien. Enterprise Resource Planning ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Dan pengertiannya ya seperti ini. Kemudian sistem ERP sendiri memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Ada 5 karakteristik pada sistem ERP. Yang pertama, didesain pada lingkungan klien server, baik tradisional berbasis desktop maupun berbasis web. Yang kedua, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Yang ketiga, sistem ERP yang mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Yang keempat, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Dan yang kelima, sistem ERP mengisikan pengguna mengakses data secara real time. Nah, untuk materi selanjutnya tentang apa itu ROI, yang mana menjadi fokus pada kelompok kami akan dibawakan oleh Mas Zakaria Nur Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Nur Soleh, NIM 2019-53149. Di sini saya akan menjelaskan materi ROI mulai dari pengertiannya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian ROI menurut para ahli. Menurut Munawir, ROI sendiri yaitu salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi di sini menurut Munawir sendiri, ROI itu digunakan untuk mengetahui rasio probabilitas dalam mengukur kemampuan perusahaan. Nah, untuk mengetahui keseluruhan dana yang ditanamkan dalam sebuah aktivanya, digunakan operasi ROI untuk mengetahui rasionya. Selanjutnya, ROI menurut Abdullah Faisal. ROI sering disebut Return on Total Asset. Dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Dari Abdullah Faisal sendiri ini maksudnya begini. ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Jadi, sistem ini digunakan untuk mengukur perusahaan dari aktiva yang dimiliki sebuah perusahaan tersebut agar bisa diketahui. Oke, selanjutnya kesimpulan dari ROI sendiri. Return on
investment atau ROI adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Jadi selain itu, kesimpulannya ROI gampangannya gini. ROI adalah sebuah sistem yang memudahkan antara pihak investor dan perusahaan. Jika untuk investor, ROI ini memudahkan untuk mengetahui untung ruginya dalam investasi ke perusahaan tersebut. Jika untuk perusahaan, maka bisa digunakan untuk mengetahui rasio-rasio yang dimiliki oleh perusahaan tersebut seperti produksi, tenaga kerjanya, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya Return on Investment ROI. Ini kegunaannya. Dalam banyak kasus, ROI digunakan untuk menghitung berapa nilai suatu investasi. Misalnya, investor ingin mengetahui potensi ROI dari suatu investasi sebelum memberikan dana apapun ke perusahaan. Menghitung potensi atau return on investment keuangan aktual perusahaan biasanya melibatkan pembagian pendapatan atau laba tahunan perusahaan dengan jumlah investasi awal saat ini. ROI juga digunakan untuk mengembangkan biaya peluang atau pengembalian yang diberikan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Jika seorang pemilik bisnis menginvestasikan uang mereka di pasar saham, mereka dapat mengharapkan untuk menerima pengembalian tahunan minimal 5%. Jika uang yang dihasilkan melebihi jumlah yang dibelanjakan, maka bisnis dapat menganggapnya sebagai ROI yang dapat diterima. Jadi maksudnya gini, untuk yang paragraf pertama nih, ROI digunakan untuk menghitung beberapa nilai suatu investasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya bilang tadi, misalnya investor nih mau melakukan investasi ke sebuah perusahaan, nah digunakanlah sistem ROI untuk mengetahui laba atau ruginya. Nanti akan diketahui sebuah rasionya, misal untung berapa persen gitu. Dan untuk paragraf yang kedua, ROI juga digunakan untuk menggambarkan biaya peluang atau pengembalian yang diberikan investor untuk berinvestasi di perusahaan jika seorang pemilik bisnis menginvestasikan uang mereka di pasar saham. Nah, misal kita udah investasi dengan menggunakan sistem ROI, kita bisa melihat berapa saja peluang yang bisa kita dapat dan keuntungan yang bisa kita dapat. Ya, mungkin cukup segitu saja materi yang bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Rizwan Darmawan, NIM 2019-53154 dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari teman kami sebelumnya di slide 7-8 mengenai faktor yang mempengaruhi return on investment. Ya, return on investment merupakan bentuk teknik analisa rasio profitabilitas yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Pengusaha dapat mengetahui beberapa efisien perusahaan guna memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional dan dapat memberikan informasi ukuran profitabilitas perusahaan. Sebelum berinvestasi, seorang investor akan terlebih dahulu akan mengukur return on investment standar alias laba atas investasinya. Lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi return on investment ini? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi return on investment menurut Munawir 2004, besarnya ROI dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama turnover operating asset, tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, profit margin, besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih
Profit margin dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya. Sekian presentasi dari saya guna memenuhi tugas dari Bapak dosen Supriyanto. Slide selanjutnya akan dipresentasikan teman kami. Terima kasih. Kemudian ada manfaat Return on Investment atau ROI. Yang pertama, mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi, dan efisiensi bagian penjualan. Jadi bagi perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi yang baik, maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi, dan efisiensi bagian penjualan. Kemudian yang kedua, yaitu pembanding efisiensi penggunaan modal perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Apabila perusahaan mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka analisa ROI dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-rata. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui di mana kelemahan dan kekuatan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Oleh karena itu, setiap perusahaan pasti memiliki sebuah ROI. Yang keempat, yaitu mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau bagian. Jadi analisa ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, analisa ROI dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, selain berguna untuk keperluan kontrol, ROI juga berguna untuk keperluan perencanaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya, return on investment dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi. Selanjutnya yaitu kelemahan return on investment. Di balik manfaat return on investment atau ROI, terdapat juga kelemahan-kelemahannya. Di antaranya ialah salah satu kelemahan yang prinsipal dari pengguna ROI adalah kesukaran dalam membandingkan tingkat rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Mengingat bahwa praktik akuntansi yang digunakan masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda. Selanjutnya, perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain akan memberikan gambaran perbandingan yang salah. Kelemahan lain dari ROI yaitu terletak adanya fluktuasi nilai dari uang atau daya beli, di mana suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda dengan kalau beli pada waktu tidak terjadi inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung investment dan profit margin. Penggunaan return on investment atau ROI untuk analisis rate of return tidak dapat dipakai untuk membandingkan antara dua perusahaan atau lebih dengan hasil yang memuaskan. Hal ini karena analisa ROI tidak dapat digunakan untuk mengajarkan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih karena ROI diperoleh dari dua rasio yang masing-masing mengandung unsur penjualan di mana penganalisa tidak mengetahui
sebab terjadinya perubahan dalam penjualan tersebut. Terkadang adanya perhitungan ROI juga mendorong terjadinya myopic behavior, yaitu manajer hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek yang justru akan membebani badan usaha keseluruhan secara jangka panjang. Dan untuk menerangkan cara menghitung return on investment, jadi return on investment bisa juga diartikan adalah rasio laba bersih terhadap biaya. Rumus atau formula sebagai cara menghitung return on investment sebagai berikut. Misalnya, kita jika investasi sebesar 10 juta menghasilkan penjualan sebesar 15 juta rupiah. Berarti bisa dimengerti diperoleh laba sebesar 5 juta rupiah. Maka return on investment-nya adalah pendapatan investasi dikurangi investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Jadi 15 juta rupiah tersebut dikurangi 10 juta rupiah dibagi 10 juta dikali 100%-nya. Jadi return on investment-nya adalah 50%. Jadi kita bisa lihat diagramnya juga ya di sini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Semoga materi ini bisa dapat dimengerti oleh teman-teman yang membuka materi ini.